Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Nandiro, dosen akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Baik, teman-teman, sebelumnya kita sudah menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan jasa. Demikian juga untuk siklus akuntansi perusahaan dagang. Terakhir kemarin pembahasan terkait dengan persediaan. Nah, sekarang kita akan pelajari pengendalian internal dalam perusahaan yang dimulai dengan pengendalian internal kas. Nah, pengendalian internal ini adalah metode yang digunakan oleh organisasi, institusi, atau perusahaan dalam lingkungan organisasinya untuk menjaga aset, meningkatkan efisiensi kerja, meningkatkan keandalan catatan akuntansi, dan memastikan semua pihak dalam perusahaan mematuhi peraturan dan etika yang telah disepakati atau yang telah diterapkan dalam sebuah organisasi tersebut. Ya, jadi pengendalian internal ini penting. Setiap institusi, setiap organisasi, setiap perusahaan harus punya pengendalian internal. Karena tujuan utamanya adalah tadi menjaga aset, meningkatkan efisiensi kerja, ya, penting sekali, dan untuk meningkatkan keandalan catatan akuntansi. Nah, ini juga nggak kalah penting. Nah, umumnya di dalam sebuah perusahaan itu ada sistem utama pengendali internal atau prinsip utama pengendalian internal yang harus ada dalam setiap institusi. Yang pertama adalah pengendalian lingkungan. Pengendalian lingkungan ini dimulai dari manajemen puncak atau direksi gitu ya. Manajemen puncak berkewajiban menyiapkan dan menyampaikan suatu set standar, proses, dan struktur yang dapat menjadi dasar pengendalian internal pada seluruh organisasi. Nah, biasanya pengendalian lingkungan ini diwujudkan dengan adanya SOP, Standar Operasional Prosedur, dalam organisasi tersebut. Nah, itu standar operasional prosedur itu nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pengendalian internal. Yang kedua, penilaian risiko. Nah, jadi perusahaan harus mengidentifikasi seluruh faktor yang bisa menimbulkan risiko bagi pencapaian tujuan perusahaan dan bagaimana mengelola atau mengantisipasi risiko tersebut. Jadi sebelum risiko itu benar-benar terjadi, perusahaan harus mengidentifikasi kira-kira ke depannya nanti risiko apa yang akan dihadapi oleh perusahaan. Tujuannya yang jelas adalah untuk berjaga-jaga. Jadi kalau perusahaan udah tahu risiko apa yang bakal dihadapi, maka dia akan bisa berjaga-jaga. Kemudian yang ketiga, harus ada aktivitas pengendalian internal yang jelas. Jadi perusahaan harus membangun kebijakan, peraturan, dan prosedur yang mampu memastikan manajemen untuk memitigasi risiko atau meminimalisir risiko, sehingga pencapaian tujuan perusahaan dapat dicapai dengan baik. Kemudian yang keempat, harus ada informasi dan komunikasi. Nah, informasi ini dibutuhkan oleh entitas untuk memastikan agar penanggung jawab pengendalian internal dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Informasi ini bisa dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan. Nah, kemudian kalau informasi sudah didapat, maka harus dikomunikasikan. Melalui komunikasi pada pihak internal dan eksternal akan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan aktivitas pengendalian internal sehari-hari. Kemudian yang kelima, yang tidak kalah penting dan tidak bisa dilepaskan dari sistem utama pengendalian internal adalah pemantauan atau pengawasan. Jadi sistem pengendalian internal harus melakukan pengawasan secara teratur dan mengkomunikasikan setiap
kekurangan atau kekurangan atau kendala yang dihadapi dalam operasional perusahaan, sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk memastikan pelaksanaan dan meningkatkan pengendalian internal yang ada. Ya, jadi kalau dalam sebuah sistem itu tahapan yang terakhir ini mesti pengawasan. Jadi kita kalau membuat suatu sistem itu kan, atau membuat suatu kegiatan, nah itu kan ada perencanaan, pelaksanaan, kemudian pengawasan atau pemantauan, yang tujuannya adalah untuk menilai apakah kegiatan operasional yang dilakukan itu sudah efektif apa belum, sudah sesuai dengan tujuan perusahaan atau belum. Nah, kemudian ada aktivitas pengendalian internal yang minimal harus ada dalam suatu entitas atau sebuah perusahaan. Adapun aktivitas pengendalian internal itu terdiri dari 6 item ya, 6 aktivitas. Yang pertama adalah menetapkan tanggung jawab setiap posisi. Jadi setiap karyawan harus ditetapkan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan penetapan ini diharapkan setiap orang akan bertanggung jawab atas apa yang sudah ditugaskan kepadanya. Dan apabila terjadi suatu masalah dengan salah satu fungsi, maka bisa langsung dapat diketahui siapa yang harus bertanggung jawab. Jadi setiap orang itu dikasih job desk-nya masing-masing. Katakanlah bagian kas, nah itu tugas dan fungsinya apa. Bagian persediaan, tugas dan fungsinya apa. Jadi itu harus jelas. Job deskripsinya harus jelas. Sehingga nanti kalau ada masalah, katakanlah persediaannya hilang, nah sudah langsung bisa diidentifikasi kira-kira siapa yang harus bertanggung jawab. Oh, pasti bagian persediaan, karena tugasnya dia ini mengamankan persediaan. Kemudian aktivitas yang kedua adalah pemisahan tugas. Adanya pemisahan orang yang bertanggung jawab antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian fisik. Nah, pengendalian fisik ini berupa melakukan pengamanan secara fisik terhadap aset-aset perusahaan yang ada. Misalnya dengan menggunakan safety box untuk menyimpan kas kecil, menyimpan uang, menggunakan brankas yang kuncinya menggunakan password, kemudian bisa juga dengan memasang CCTV. Nah, ini pengamanan-pengamanan dalam bentuk fisik. Kemudian yang keempat adalah sistem dokumentasi dan otorisasi yang memadai. Dokumentasi setiap pergerakan dan tahapan proses aktivitas operasional perusahaan harus dilakukan dengan teliti, dengan otorisasi yang memadai. Selain itu, setiap dokumen harus dilengkapi dengan pengendalian yang memadai. Misalnya, penggunaan nomor surat yang sudah paten, ya, yang sudah tercetak, atau menggunakan barcode pada persediaan. Nah, itu juga merupakan aktivitas pengendalian. Fungsinya apa? Kalau misalnya ada satu persediaan yang hilang, maka bisa terdeteksi. Karena kan dari nomor urutnya ada yang nggak urut gitu ya, atau ada yang hilang gitu satu. Nah, maka itu bisa terdeteksi. Kemudian yang kelima, aktivitas pengendalian yang kelima adalah verifikasi internal yang independen. Proses verifikasi dalam setiap transaksi dan dokumen harus dilakukan secara periodik oleh pihak yang independen atau pihak yang netral, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan antara pihak yang memverifikasi. Nah, ini juga penting. Makanya dalam perusahaan biasanya ada yang namanya QC, Quality Control, atau supervisor, yang tujuannya adalah untuk memverifikasi. Kemudian yang kelima adalah pengendalian sumber daya manusia. Nah, ini yang juga sangat penting, ya. Sebagus apapun sistem, ya, kalau sumber daya manusianya nggak bagus, nah, maka tentu tidak akan
berjalan dengan baik sistem yang sudah disusun itu. Nah, pengendalian sumber daya manusia ini dapat dilakukan dengan melakukan proses rekrutmen yang baik untuk meyakinkan bahwa karyawan yang memegang kas memiliki kompetensi yang cukup, atau karyawan yang ditugasi untuk admin persediaan, maka dia harus paham tugas dan fungsinya. Nah, bisa juga dilakukan dengan cara memberikan pelatihan, memberikan training, ya, supaya tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman pada sumber daya manusianya atau pada pegawai perusahaan, sehingga dia bisa melakukan tugasnya dengan baik. Nah, kan di pembahasan kali ini kita akan fokus pada pengendalian internal kas. Pengendalian kas ini merupakan salah satu pengendalian yang paling penting dalam perusahaan dan harus mendapatkan perhatian khusus dalam pengamanan asetnya. Maka dari itu, pengamanan terhadap kas ini biasanya dilakukan dengan prosedur yang tertata dan terkadang membutuhkan pengamanan yang berlapis. Hal tersebut disebabkan karena sifat kas yang mudah dipindahkan, ditransfer, dan disembunyikan. Ya, jadi kas atau uang tunai maupun di bank itu kan gampang sekali dipindah tangankan, ya, gampang sekali disembunyikan. Kadang kita pengen uang kasnya aman, kita simpan di bank. Ternyata di bank juga ada yang namanya peretasan, ya, hacker dan lain sebagainya. Maka dari itu pengendalian internal kas ini sangat detail sekali kalau dalam sebuah entitas. Nah, pengendalian internal kas itu fokusnya ada dua, di penerimaan kas dan pengeluaran kas. Kalau untuk pengendalian internal kas, penerimaan kas, nah itu bisa melalui sistem penerimaan kas melalui kasir, ya, sehingga penerimaan itu ada di satu pintu untuk memudahkan pengawasan. Kemudian yang kedua, penerimaan kas melalui surat cek atau giro. Kalau sekarang kan udah nggak terlalu familiar, ya, dengan cek atau giro. Kebanyakan tuh udah dengan transfer atau clearing. Nah, itu juga sama aja. Jadi penerimaan kas tidak selalu dengan tunai, tapi juga bisa melalui transfer. Sehingga kalau melalui transfer kan track recordnya jelas, ya, di rekening itu kan ada catatannya. Jadi biar nanti ngeceknya tuh gampang. Kemudian fokus yang kedua adalah terkait dengan pengendalian internal untuk pengeluaran kas. Nah, ini bisa menggunakan sistem voucher atau bisa melalui sistem kas kecil. Nah, pengendalian internal kas dengan kas kecil itu dilakukan untuk pengeluaran yang sifatnya rutin dan nilainya relatif kecil, yang tidak dapat atau tidak efisien jika dibayarkan dengan menggunakan cek. Misalnya kayak biaya angkut, kemudian kebutuhan untuk fotokopi, nah itu kan biasanya jumlahnya relatif kecil. Besarnya jumlah kas kecil ini ditetapkan di awal untuk pemakaian per bulan atau 2 mingguan, nah itu sesuai dengan kebijakan perusahaan. Biasanya ada orang khusus yang ditunjuk untuk memegang kas kecil, sehingga pengeluaran rutin itu bisa terkontrol dengan baik. Nah, ini perlakuan akuntansi untuk kas kecil. Jadi kas kecil atau sistem yang sering digunakan untuk akuntansi kas kecil adalah impress system atau sistem dana tetap, ya. Artinya kas kecil itu saldonya harus tetap sesuai dengan kebijakan perusahaan. Katakanlah perusahaan membentuk kas kecil dengan jumlah 5 juta, maka
jumlahnya ya harus 5 juta. Nanti kalau misalnya dikeluarkan, maka harus diisi lagi sesuai dengan jumlah yang sudah dikeluarkan. Nah, ini ilustrasi transaksi penggunaan kas kecil. Pada tanggal 1 Agustus mengeluarkan cek dengan nomor 511 sebesar $100 untuk pembuatan dana kas kecil. Nah, bagaimana jurnalnya? 1 Agustus ya. Kas kecil debit, ini salah peletakan, ini harusnya di debit. Kas kecil debit $100, kemudian pada kas kredit $100. Nah, ini jurnal untuk membuat dana kas kecil. Nah, kalau pada saat pelaksanaan gimana jurnalnya? Pada akhir Agustus, kas kecil telah digunakan untuk beberapa pengeluaran. Yang pertama adalah untuk perlengkapan kantor senilai $28. Kemudian untuk membeli materai senilai $22. Perlengkapan toko senilai $35. Dan biaya administratif lainnya senilai $3. Nah, jurnalnya seperti apa? Perlengkapan kantor debit $50, perlengkapan toko debit $35, beban administrasi lainnya debit $3, kemudian kreditnya adalah kas. Bukan kas kecil, tapi kas ya, kas utama perusahaan. Nah, ini untuk pengisian kembali dana kas kecil. Karena memang kas kecil yang digunakan sistemnya kan dana tetap. Kalau tadi di awal pembentukannya, kebijakan manajemen menetapkan membentuk kas kecil senilai $100, maka sampai saldo akhirnya juga harus $100. Nah, yang dikeluarkan ini akan diganti atau diisi kembali, diambilkan dari dana kas utama perusahaan. Kemudian sistem berikutnya untuk mengamankan pengeluaran kas atau pengendalian internal pengeluaran kas adalah dengan rekonsiliasi bank. Nah, laporan yang diterima dari bank untuk semua transaksi rekening disebut laporan saldo rekening. Rekonsiliasi bank itu merupakan sebuah daftar item beserta jumlahnya yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan pada laporan bank berbeda dengan saldo akun kas pada buku besar perusahaan. Ya, perusahaan itu kan pasti punya buku besar kas yang mencatat mutasi kas, mutasi masuk maupun mutasi keluar. Nah, uang perusahaan yang disimpan di bank, di rekening bank, itu juga dibuatkan buku besar oleh bank. Kalau rekening pribadi ya namanya buku tabungan itu ya, yang mencatat atau memuat track record mutasi uang yang ada di rekening. Kalau di perusahaan namanya rekening koran, bukan lagi buku tabungan tapi rekening koran. Isinya adalah catatan rekapan keluar masuknya uang. Nah, itu nanti di akhir periode kita dikasih oleh bank rekening korannya yang menunjukkan posisi keuangan kita yang disimpan di bank. Masuknya berapa, keluarnya berapa. Nah, itu nanti akan kita bandingkan dengan buku besar yang ada di perusahaan kita. Kalau saldonya berbeda, nah itu harus disesuaikan. Penyesuaiannya disebut rekonsiliasi bank. Nah, mengapa catatan perusahaan berbeda dengan laporan bank? Ada beberapa sebab yang menyebabkan catatan perusahaan itu berbeda dengan catatan bank. Yang pertama adalah cek beredar. Jadi misalnya kita sedang ngeluarin cek, maka di buku kita catat cek keluar. Nah, atau uang keluar. Nah, oleh si pemegang cek itu tidak langsung dicairkan ke bank. Jadi masih disimpan dulu. Mencairkannya mungkin minggu depan atau bulan depan gitu ya. Yang jelas tidak langsung dicairkan. Maka di bank otomatis kan uangnya belum ada mutasi keluar atau belum dikeluarkan. Nah, itu yang
nantinya akan membuat catatan perusahaan dengan catatan bank berbeda. Kemudian yang kedua, simpanan dalam perjalanan. Nah, itu ceritanya tidak beda jauh dengan cek beredar. Jadi misalnya harian ya, kas di bank, kas di perusahaan itu dihitung kemudian harus disetorkan di bank. Nah, oleh si petugas atau pegawai perusahaan yang ditugasi untuk menyetorkan ke bank, ternyata masih jalan-jalan dulu, nggak langsung disetorkan uangnya. Otomatis, ketika perusahaan sudah membukukan itu disimpan di bank, tapi pada kenyataannya bank belum menerima, maka itu membuat catatan perusahaan dan bank berbeda. Kemudian biaya pelayanan bank, nah ini seringkali perusahaan tuh belum nyatet kalau nggak diterbitkan rekening koran, karena biaya admin, nah itu perusahaan mungkin belum menjurnal atau belum nyatet di buku besarnya. Nanti kalau sudah ada laporan rekening koran baru dicatat. Kemudian penerimaan oleh bank, cek kosong atau tidak cukup dananya, dan yang terakhir adalah kesalahan pencatatan. Nah, ini ada beberapa tahap-tahap yang harus dilakukan dalam melakukan rekonsiliasi bank. Yang pertama adalah kita bandingkan setiap deposit pada laporan bank dengan deposit yang belum dicatat, yang muncul pada rekonsiliasi periode sebelumnya, dan dengan catatan penerimaan deposit yang lain. Kemudian yang kedua, nah kalau yang nomor 1 ini kalau misalnya ada, tambahkan deposit yang belum dicatat oleh bank pada saldo laporan menurut bank. Kemudian yang kedua, bandingkan cek yang dikeluarkan dengan cek beredar yang muncul pada rekonsiliasi periode sebelumnya dan dengan cek yang telah dicatat. Nah, ini terkait dengan cek beredar. Kurangkan cek beredar yang belum dibayar oleh bank dari saldo. Kemudian yang ketiga adalah bandingkan kredit memo dari bank dengan catatan penerimaan kas. Tambahkan kredit memo yang belum dicatat pada saldo menurut catatan depositor. Kemudian yang keempat, bandingkan debit memo dari bank dengan catatan pembayaran kas. Kurangi debit memo yang belum dicatat pada saldo menurut catatan depositor. Dan yang keempat, jabarkan jika ada kesalahan yang ditemukan selama tahap-tahap sebelumnya. Oke, untuk memudahkan pemahaman kita tentang bagaimana sih melakukan rekonsiliasi bank, coba kita lihat ilustrasi soalnya. Nah, ini. Ada catatan bank dan catatan depositor. Catatan depositor itu maksudnya buku perusahaan ya. Ini catatan dari bank sebelah sini dan sebelah kanan catatan perusahaan. Saldo awal di bank adalah 3.359. Kemudian yang saldo awal menurut buku perusahaan itu 2.549. Nah, ini perusahaan Power Network melakukan rekonsiliasi pada laporan bank bulanan per 31 Juli 2006. Kemudian ada deposit sebesar 816 tidak muncul pada laporan bank. Nah, berarti kan tinggal kita tambahkan di sisi laporan bank. Ditambah deposit yang tidak tercatat oleh bank 816. Kemudian the bank menerima pembayaran wesel tagih 400 beserta bunganya $8 untuk Power Networking. Nah, ini ada rekanannya Power Networking atau rekanan perusahaan yang bayar utang ke perusahaan langsung ditransfer ke bank. Nah, sehingga tidak muncul di buku perusahaan. Kalau di buku bank dia otomatis langsung muncul. Sehingga untuk ini penyesuaiannya gimana? Ditambahkan di sisi catatan perusahaan. Ditambah wesel dan bunga yang diterima bank
sebesar 408. Oke, berikutnya cek beredar. 3 buah cek yang dikeluarkan dalam periode ini tidak muncul pada laporan bank. Cek dengan nomor 812 senilai 1061, cek dengan nomor 878 senilai 435, cek dengan nomor 883 senilai 48. Nah ini, perusahaan udah ngeluarin cek, tapi belum muncul di catatan bank. Gimana? Dikurangi, ya. Karena perusahaan ngeluarin cek itu kan berarti dia ngeluarin cek untuk membayar ke rekanannya. Maka itu mengurangi uangnya perusahaan di bank. Nah ini, penyesuaiannya adalah dikurangi cek beredar di sisi catatan bank. Oke, kemudian penyesuaian berikutnya adalah bank mengembalikan cek dari salah seorang pelanggan atas nama Thomas IV karena tidak cukup dananya sebesar $300. Cek ini untuk pembayaran piutang. Oke, ini dikurangi di sisi catatan perusahaan, dikurangi cek yang dikembalikan karena tidak cukup dananya sebesar 300. Berikutnya biaya admin, biaya pelayanan bank sebesar 18 dikurangkan dari catatan perusahaan atau buku perusahaan. Biaya pelayanan bank 18. Biaya pelayanan bank ini pasti belum dicatat sama perusahaan. Berikutnya cek dengan nomor 879 sebesar 732 untuk pembayaran utang pada Taylor Co. salah catat di jurnal sebesar 723. Jadi yang benar itu 732 sama akuntannya salah nyatet 723. Nah, ini penyesuaiannya di buku perusahaan. Keterangannya adalah salah catat $9. Ini selisihnya 732 dengan 723. Selisih $9. Nah, ini. Sekarang kelihatan kan saldo akhirnya sama antara di buku bank dengan catatan perusahaan. Ya, saldo akhirnya sama. Emang apa tujuan dari rekonsiliasi ya? Gini, jadi menyamakan saldo catatan bank dengan catatan perusahaan. Tadi saldo awalnya kan beda ya. Nah, sekarang saldo akhirnya sudah sama. Nah, ini kalau ini sama aja, cuman bedanya kalau yang tadi itu 2 kolom, kalau yang ini bentuk langsung. Yang jelas, saldo akhirnya harus sama antara bank dengan catatan bank dengan catatan perusahaan. Oke. Itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait dengan sistem pengendalian internal untuk akun kas. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.